Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan iman dan Islam, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu yang semoga semua apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan keberkahan, mendatangkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita berjumpa di dalam kajian kitab adab, kitab yang terkait tentang etika sebagai seorang muslim dan muslimah melalui contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas di awal kitab ini, yaitu bab bangun tidur. Ya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita bangun dari tidur kita. Tentu yang dimaksud adalah bangun dari tidur malam hari, dan kemudian kita bersiap untuk melaksanakan atau beraktivitas di pagi harinya. Ada beberapa hadis yang belum kita baca dari bab yang pertama ini, yaitu yang keempat adalah yang ketiga ya. Jadi kemarin yang pertama adalah berzikir kepada Allah ketika bangun tidur. Kemudian yang kedua adalah melepas ikatan syaitan, di mana seseorang ketika tidur dia diikat dengan 3 ikatan, dan hendaknya kita lepas dengan berzikir, berwudu, dan juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga yang kita baca pada malam yang mulia ini adalah hendaknya seorang yang bangun tidur itu segera bersiwak. Ya, bersiwak itu kalau zaman sekarang ya sikat gigi. Fafis sahihain, tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwaki. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari malam hari, beliau menggosok dan membersihkan mulutnya dengan siwak. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagaimana Rasulullah ini memberikan contoh kepada keluarga dan juga kepada kita umatnya tentang kebersihan. Agama ini adalah agama yang sangat identik dengan kebersihannya. Tatkala Eropa belum mengenal istinja dengan air, Islam sudah 1400 tahun yang lalu mengenal bagaimana membersihkan hadas kecil, besar, dan najis dengan air. Tatkala mereka masih jauh dari kata bersih kita 1400 tahun yang lalu. Bukan hanya itu saja, bahkan menggosok gigi yang
sikat gigi dan odol itu baru ditemukan di akhir-akhir ini oleh orang-orang kafir, sementara umat Islam sudah 1400 tahun yang lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan mulutnya saat bangun dari tidur. Kenapa? Karena ketika seorang tidur itu keluar gas dari lambungnya, sehingga akan menjadikan mulutnya itu bau ya, yang tidak enak. Dan agama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengganggu orang lain dengan apapun bentuknya. Ya, baik berupa ya, termasuk dalam hal ini adalah baunya mulut. Ya, apalagi yang lebih berat daripada itu. Orang lain yang dimaksud tentu orang yang paling dekat dengan kita dulu. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itulah orang yang pertama kali yang paling sering terdolimi. Ya. Yang paling sering terganggu gara-gara kekurangan dan ketidakbersihan dari tubuh kita. Maka Rasulullah SAW di sini disebutkan beliau selalu siwakan. Bagaimana beliau ingin selalu tampil rapi dan wangi di depan istri-istri dan anak-anaknya. Dan termasuk juga di dalam hal ini dikiaskan adalah saat mulut itu baunya tidak enak. Bukan hanya sekedar ketika bangun tidur ya. Tapi saat mulut kita baunya tidak enak, maka tetap disunnahkan untuk siwakan. Ya, untuk siwakan. Ya, dikiaskan dengan hadis ini. Yaitu kenapa Rasulullah bersiwak ketika bangun tidur, karena mulutnya tidak enak. Ya, baunya tidak enak. Maka Bapak Ibu, siwak itu kalau secara hadis atau secara makna itu adalah sebuah kayu, ya, kayu namanya kayu arok, ya, kayu arok bukan arak ya, arok namanya gitu ya, yang tersebut atau terdapat banyak di Jazirah Arab. Dan kayu ini, ya, dia banyak enzim-enzim yang bisa benar-benar setelah diteliti membersihkan kuman-kuman dan bau mulut. Dan dia ada bau sedikit wanginya dan bahkan ada rasa asinnya. Dan itu semuanya manfaat. Nah di zaman sekarang kalau jenengan tidak menjumpai ini dan tidak bisa memakai ini, bisa diganti dengan yang lain. Namun tetap kalau mau dicerita tentang pahala, tentu pahala bersiwak itu lebih besar daripada sekedar sikat gigi dengan odol. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau jenengan pernah lihat orang-orang Arab, para masyayikh ya, itu di sakunya itu mesti ada siwak. Ya. Jadi mereka kemana-mana bawa siwak. Jadi mau pengajian siwakan dulu, mau ketemu tamu siwakan, mau ngaji siwakan, mau sholat siwakan. Jadi ini adalah sunnah ya. Kalau bisa, kalau mampu, maka lakukan ini. Dan harganya murah, siwak itu murah. Tapi kalau tidak ada, yang minimal adalah tadi, yaitu membersihkan mulut kita dengan sikat gigi dan odol. Maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, disunnahkan siwakan ketika bangun dari tidur. Kemudian yang kedua, ya, disunnahkan untuk bersiwak tatkala ada bau mulut yang tidak enak. Kapan saja ya, bukan hanya ketika bangun tidur, dengan dalil qiyas dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menukilkan segala apa yang bersandar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada beliau, sampai masalah yang sesepele ini pun diriwayatkan. Ini bagaimana wujud dari kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga manfaat kepada kita, kepada umat manusia ya, karena diriwayatkannya hadis oleh mereka sampai kepada kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang keempat, iqadhu ahlihi liqiyamil lail. Adab yang berikutnya adalah membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Salat malam maksudnya, tahajud.
Rawa Abu Dawud bi sanadin hasanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan di malam hari, yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Maka jika istrinya menolak, artinya tidak mau bangun, dia percikkan di wajahnya air. Ya, dia percikkan air di wajahnya. Nah, ini Allah rahmati. Rahmat itu termasuk sifatnya Allah, bahkan namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah nama Allah. Ar-Rahmah itu sifat Allah. Ya. Dan semuanya kita yakini. Dan Allah memiliki rahmat. 100 rahmat yang diturunkan di dunia ini hanya satu. Dan dengan rahmatnya Allah itu saling berkasih sayanglah seluruh makhluk-makhluknya. Hanya dengan satu rahmatnya ini, bagaimana seorang ibu menyayangi anak, bagaimana seorang binatang menyayangi pasangannya, bagaimana seekor binatang. Semua orang berkasih sayang, semua hewan, makhluk-makhluk Allah berkasih sayang hanya dengan satu rahmat yang Allah turunkan di dunia ini. Dan 99 rahmat Allah akan Allah berikan di hari kiamat, di hari akhirat nanti kepada kaum muslimin. Bagaimana nanti di akhirat itu kaum muslimin di surga itu saling berkasih sayang, maksimal kasih sayangnya, nggak ada lagi dengki, iri, sombong, cemburu, bahkan cemburu nggak ada. Cemburu itu dicabut di hari kiamat nanti. Jadi semua rasa-rasa tidak senang dengan sama itu tidak ada, karena manusia kaum muslimin yang masuk surga itu akan terliputi 99 rahmatnya Allah. Nah, ini salah satu bentuk rahmatnya Allah di dunia ini adalah diberikan kepada seorang suami yang bangun malam, ya. Kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, dan disebutkan di sini fa'in abad, istrinya ini menolak, maksudnya bangunnya malas-malasan. Biasanya yang paling sering bangun itu yang suami apa yang istri dulu? Istri ya, tapi di hadis ini disebutkan laki-laki, suami. Ya, berarti istri hebat. Kalau jenengan keduluan istri jenengan, itu ada dua kemungkinan. Istri jenengan yang hebat atau jenengan sing keset. Ya, karena seharusnya suami bangun lebih dulu daripada istri, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi Allah rahmati. Allah berikan kasih sayang, Allah rahmati, Allah sayang, Allah ridho kepada siapapun yang bangun, ya, dari seorang laki-laki dan kemudian membangunkan istrinya, dan kalau istrinya nolak, ambil air dipercii. Ya, di sini bahasanya nadhoha ya Pak ya, bukan diguyur saember ya. Jadi nadhoha itu hanya dipercii saja. Ambil air percii, tangi Bu, tangi. Fi wajhil ma. Tentu dengan apa? Dengan kasih sayang, ya, bukan dengan emosi, bukan dengan tadi kasar. Karena lagi-lagi ini hanya masalah sunnah, maka Allah sayang. Ya, hanya masalah sunnah itu saja seorang suami begitu istilahnya menjaga, ya, supaya istrinya ikut sholat tahajud. Rahimallahu ra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun tahajud malam hari,
kemudian dia sholat, ya, yang bangun kemudian dia sholat tahajud malam hari dan membangunkan suaminya, maka tatkala suaminya menolak, dia percikkan di wajahnya air. Dia percikkan air di wajahnya. Allah rahmati. Jadi bagaimana suami istri ini saling memberi semangat, saling mengingatkan supaya tahajud di malam hari. Nggih, Bapak Ibu. Saya kira jenengan dalam hal ini insyaallah lah nggih. Tapi tetap ya bagi yang belum tahajud, nggih, bagi yang malas-malasan monggo ayo kita bareng-bareng ya, kita berusaha mengalahkan rasa malas, rasa ngantuk. Bangun malam hari. Bareng-bareng ajak keluarga kita untuk bangun malam. Karena malam hari apalagi di sepertiga akhir malam itu adalah waktu yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan turun di langit yang paling dekat dengan bumi dan mencari siapa yang bangun, siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar. Allah akan ampuni dosanya, Allah akan kabulkan doa-doanya, Allah rahmati. Sehingga waktu sepertiga akhir malam itu waktu yang paling mahal, yang jangan sampai kita itu melewatkannya dengan ngorok, dengan tidur pules, apalagi nonton bola, apalagi bermaksiat, apalagi dolanan Facebook. Kalau kita bisa bangun, masya Allah, iman sekali kalau nggak tahajud. Ambil waktu. Seandainya kita benar-benar capek, tidak bisa tahajud karena saking capeknya, minimal adalah berzikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullahal azim. Berulang-ulang zikir. Kalau benar-benar capek tapi kita terbangun, nggak bisa sholat tahajud, baca zikir-zikir ini, insyaallah barokah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya yang menjadi adab yang kedua dalam kitab ini adalah adabu qada'il hajah. Adab buang hajat. Yang pertama, az-zikru 'inda dukhulil khala'. Berzikir tatkala mau masuk ke WC. Al-khala' itu kalau dalam bahasa Arab itu semua tempat yang dipakai untuk buang hajat. Mbuh niku WC, mbuh niku toilet, mbuh niku zaman riyen Bapak jumbleng. Ya, apapun tempat yang kita buang hajat di situ, meskipun di tengah padang pasir, meskipun nang tengah kebun. Ya. Karena mungkin saking tidak adanya tempat di situ, saking sepinya, saking jauhnya dari pemukiman, ngampet orang kuat. Jangan mau buang hajat, maka jenengan tetap disunnahkan untuk membaca zikir. Jadi bukan hanya ketika masuk WC yang berupa bangunan, ya. Tapi kapan aja jenengan mau buang hajat dimanapun, maka jenengan membaca zikir ini. Apa zikirnya? Fa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala. Dalam dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC atau yang semacamnya, al-khala, ya, WC dan semacamnya, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Nah, berlindung ini kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Minal khubuthi, dari khubus. Al khubus diartikan di sini adalah segala jin dan setan yang membahayakan, yang melukai, yang menyakiti, yang akan mengganggu kita saat kita berada di WC. Karena WC itu adalah tempat tinggalnya
bangsa jin. Ya, jadi sebagus-bagusnya WC jenengan itu adalah tempatnya jin. Jenengan keramik, jenengan kasih minyak wangi, bahkan mungkin disiram pakai air zam-zam mungkin gitu ya. Pokoknya sebagus apapun toilet itu tempatnya jin. Sehingga Bapak Ibu coba ini perhatikan. Kita itu tidak diperintahkan untuk melawan mereka. Tapi yang diperintahkan apa? Berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Maka sebenarnya tidak benar ya orang itu kok nantang-nantang jin itu sebenarnya tidak benar. Ayo siapa wani ayo. Yang itu loh di beberapa settingan tuh loh masuk ke tempat yang gelap, ayo tantang siapa wani karo aku. Enggak perlu seperti itu. Yang diperintahkan Allah adalah kita berlindung kepada Allah. Karena apa? Mereka enggak kelihatan. Kita ini kadang kalau sok kuat tapi bahasan kerasuan ya langsung dong golek peruk ya gitu. Kadang suka nantang-nantang latihan tenaga dalam lah, inilah itulah. Ketika ada masalah baru kebingungan. Maka Bapak Ibu yang diperintahkan apa? Kita ini selalu membaca ta'awud. Masuk ke tempat-tempat yang kita tidak tahu kekuatan di sana seperti apa. Kita nggak ngerti nanti ada gangguan apa. Adalah kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau apa itu? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Ya, segala atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pokoknya segala ta'awud ya, a'udzu itu disyariatkan saat kita khawatir ada gangguan-gangguan dimanapun. Maka al-khubus di sini diartikan sebagai jin yang senang mengganggu. Jadi jin itu tidak semuanya buruk ya. Tapi kalau setan itu bisa diartikan sebagai jin kafir, jin fasik, tapi juga setan itu bisa diartikan sebagai sifat, ya, sifat buruk dari siapapun. Jadi makanya di dalam Quran surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Setan itu juga bisa dari berupa manusia dari sisi sifat. Jadi manusia yang sifatnya setan. Ya, jadi kalau kita membaca beberapa ayat atau hadis ketika ada kalimat asyaiton itu bisa diartikan sebagai jin yang jahat, setan juga bisa diartikan sebagai makhluk apapun ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang jahat dan suka mengganggu, entah itu jin, entah itu manusia, bahkan binatang sekalipun. Itu bisa disebut sebagai setan. Maka al-khubus di sini itu adalah jin yang senang mengganggu dan juga setan-setan. Wal khaba'is. Berarti di sini al-khubus ini bisa juga ya diartikan ya siapapun yang mengganggu saat kita di dalam kamar mandi, meskipun manusia, meskipun makhluk-makhluk yang lain. Al-khaba'is, kemudian khaba'is ini diartikan sebagai setan laki-laki dan perempuan. Setan laki-laki dan perempuan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia biasanya al-khubus wal khaba'is itu jin laki-laki dan jin perempuan gitu ya. Tapi dalam tafsir yang saya baca ini beda Pak, enggak sekedar itu. Jadi al-khaba'is itu adalah jin laki-laki dan perempuan yang mengganggu. Al-khubus itu adalah segala makhluk Allah yang mengganggu baik itu jin ataupun yang lainnya. Nah, kita berlindung kepada Allah saat kita berada di tempat yang paling jorok, paling buruk, dan itu adalah tempat bersemayam atau tinggalnya bangsa jin. Sehingga kalau kita ketika buang hajat itu mengganggu mereka, itu mereka tidak membalas mengganggu kita. Ya, enggak kelihatan nih gimana? Ini ya, jadi Bapak Ibu ini hendaknya kita baca kapan bacanya? Sebelum masuk. Ya, jangan ketika sudah masuk. Lah kalau lupa sudah masuk jenengan belum baca, maka baca di dalam hati. Sebelum masuk dalam halnya adalah sebelum yaitu melalui lisan kita. Allah a'udzubillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ucapkan, ya, lafadzkan. Boleh suara keras boleh, sirri boleh, yang penting bibir kita bergerak.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan Bapak Ibu diresapi benar bahwa kita berlindung kepada Allah. Nah, kalau masuk kemudian kita lupa, maka cukup di dalam hati tanpa menggerakkan bibir. Kemudian hadis yang berikutnya, wa dalil 'alal basmalah, membaca basmalah. Jadi selain membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, juga disunnahkan untuk membaca basmalah. Dalilnya marawahu Abu Dawud wa huwa hasan bisyawahidihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan syawahidnya yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqula bismillah. Pembatas antara mata jin dengan auratnya manusia, anak turunnya Adam, apabila mereka masuk ke toilet atau WC, mereka membaca bismillah. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, jin itu tidak bisa melihat aurat kita di dalam WC kalau sebelum masuk WC kita membaca bismillah. Dan sebaliknya, kalau jenengan sebelum masuk WC kok tidak membaca bismillah, maka auratnya jenengan terlihat oleh mereka. Seharusnya kita lebih malu, ya, lebih takut dilihat aurat kita oleh bangsa jin daripada bangsa manusia. Ya. Karena kita nggak ngerti di dalam jin itu, jin lanang di dalam WC itu jin lanang atau jin wedok, nggak ngerti. Nah kan jenengan supaya mata jin ini terbutakan atau tertutup, nggak bisa lihat auratnya jenengan, sebelum masuk WC baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi 2 zikir ini ya, 2 zikir. Dan kapanpun, sebenarnya bukan hanya di dalam WC, tapi kapanpun kita membuka aurat kita, maka hendaknya kita membaca basmalah supaya aurat kita tidak terlihat oleh bangsa jin. Banyak kasus, Pak. Coba tanya para peruqyah, bagaimana seorang manusia kerasukan jin gara-gara disukai. Awalnya gara-gara melihat auratnya. Banyak kasus. Dan di dalam hadis ini tidak ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi cukup apa? Bismillah. Cukup bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebagaimana juga ketika mau makan, ya. Ketika mau makan itu cukup baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Beda, Pak. Ya, bismillah. Kalau mau menyembelih, nanti jangan mau menyembelih kurban, bacaannya juga bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat penggunaan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, klekek. Mateni kewan kok yang maha pengasih. Enggak pas. Ya. Jadi membacanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kita nyembelih itu orang nyiksa kewan, tapi karena Allah yang memerintahkan, Allah yang maha agung, yang memiliki nyawa hewan ini. Maka kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dalam mengangkat mayat pun juga berbeda juga kan. Mengangkat mayat bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi masing-masing ada penggunaannya ya. Memang sama-sama Bismillah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua termasuk juga adalah adab. Kalau tertib pertama, adab yang pertama adalah membaca zikir. Zikirnya ada 2 tadi, yaitu bismillah dan ta'awud Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang adab yang kedua
dalam buang hajat adalah adamustiqbalil qiblati wastidbariha fil khala' dunal bunyan. Tidak menghadap kiblat dan membelakanginya dalam toilet yang bukan berbentuk bangunan. Karena al-khala itu Pak aslinya itu kalau zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi. Al-khala itu atau WC itu saya tadi sampaikan adalah segala tempat di mana seseorang itu buang hajat. Dulu orang buang hajat itu nggak masuk WC Pak. Ya, dulu orang buang hajat itu langsung menjauh dari rumahnya dan langsung cari di tengah padang pasir dan di situ langsung buangnya. Sehingga tempatnya terbuka, nggak ada bangunan zaman dahulu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dulu ya saya masih ingat benar waktu saya kecil juga itu ya tadi ada ya kalau maaf ya di kampung itu namanya jumbleng gitu ya. Jumbleng itu biasanya ya sebuah tempat yang nggak ada penutupnya, itu hanya di bawah pohon-pohon gitu. Nah, siapapun yang masuk tempat seperti itu, maka dia tetap harus membaca. Nah, adab yang kedua ini adalah tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat jika kita buang hajat di tempat yang terbuka. Ya, tapi kalau bangunan sebenarnya nggak ada larangan, Pak. Nanti dijelaskan di belakang. Di saya belakang. Jadi artinya kalau ini toilet-toilet seperti yang ada di rumah kita di masjid, seandainya menghadap ke kiblat atau membelakangi nggak masalah hasilnya, nggak masalah karena larangannya itu kalau terbuka, misalnya pas camping, ya atau pas outbound, terus nggak ada. Tapi kalau misalnya nggak dihadapkan kiblat dan membelakanginya ya monggo itu saya kira lebih baik ya, apalagi settingannya. Tapi ketika jenengan misalnya beli perumahan atau jenengan apa sih mau bangun rumah dan kalau menghadap ke kiblat, kalau menghadap ke utara atau selatan itu sulit sekali, nggak masalah jadi toiletnya atau klosetnya menghadap kiblat nggak masalah kalau di dalam bangunan sekali lagi ya. Baik, kemudian di sini dalam hadisnya, fa fi sahihaini an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian mau buang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya, akan tapi menghadaplah ke timur atau barat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabdanya di Madinah yang kiblatnya adalah ke arah selatan. Ya, jadi gampangnya ngeten nggih. Kalau kalian mau buang hajat itu aja madhep ngidul karo ngalor, ning madhep ngetan karo ngulon. Sebab mau kiblat Kanjeng Nabi madhep ke selatan. Walakin syarriku au gharribu, karena waktu itu hadis ini disabdakan mungkin di Madinah ya, di Madinah atau di Mekah. Tentu setiap hadis itu saling menguatkan. Nanti kita baca hadis di belakang bagaimana kalau WC yang bentuknya bangunan tidak masalah. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, qala Abu Ayyub. Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam fawajadna marahidha buniyat qibalal qiblati fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Kami satu waktu masuk ke wilayah Syam dan kami mendapati WC di sana dibangun menghadap ke kiblat. Kemudian kami palingkan, maksudnya kami ubah arahnya dan kami beristighfar kepada Allah. Ini hadis ini nanti akan dijelaskan di belakang karena bisa jadi karena ketidaktahuan dari Abu Ayyub. Ya, cuma kan tadi mungkin bisa jadi ada beberapa orang mengambil satu hadis tanpa melihat hadis yang lain sehingga
Kadang gebiah uyah semuanya enggak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha." Apabila salah seorang di antara kalian buang hajatnya, maka jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Amr, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsah. Satu waktu saya naik ke atap rumahnya Hafsah. Hafsah ini salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini perawi hadis ini, saya tadi Abdullah bin Amr ini satu waktu naik rumahnya Hafsah karena ada suatu kebutuhan, mungkin tukang atau bagaimana, beliau mungkin tukang ya. Atau ada perlu mengambil sesuatu, li ba'di hajati, karena ada keperluanku. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbirul qiblati mustaqbilas Syam. Maka aku lihat Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat dan mengarah kepada Syam. Syam itu wilayah utara dari kota Madinah. Jadi beliau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka dijelaskan di sini kenapa beliau melakukannya, karena di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu tidak boleh. Ya, kalau di luar ruangan tidak boleh menghadap atau membelakanginya. Fafi sunani Abi Dawud wa huwa Hasan bisawadihi an Marwan al-Asfar. Dalam Sunan Abu Dawud dan Hasan syawahidnya dari Marwan al-Asfar, qol, beliau berkata, ra'aitu ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya satu waktu melihat Ibnu Umar, ya, maksudnya Ibnu Umar itu Abdullah Ibnu Umar. Ya, Umar itu anaknya banyak, tapi yang paling masyhur itu si Abdullah. Sehingga Abdullah ini panggilannya adalah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar atau anaknya Umar. Padahal anaknya Umar banyak, tapi kalau kita membaca hadis kok Ibnu Umar, itu maksudnya Abdullah Ibnu Umar. Ana kharahilatahu. Artinya Ibnu Umar ini satu waktu menyuruh duduk tunggangannya, mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Artinya Ibnu Umar ini menyuruh tunggangannya, mungkin di sini mungkin kayak onta begitu, duduk menghadap ke arah kiblat. Tsumma jalasa yabul ilaiha. Kemudian beliau kencing menghadap kepadanya, menghadap kiblat, kencingnya menghadap kiblat. Faqultu ya Aba Abdurrahman. Saya tadi salah sebut Ya Ibnu Umar, ya betul Ibnu Umar ya. Tsumma jalasa yabul ilaiha. Kemudian dia kencing ke arah kiblat. Faqultu ya Aba Abdurrahman. Saya kemudian mengatakan, wahai bapaknya Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, dia punya anak namanya Abdurrahman. Alaisa qad nuhiya an hadza? Loh, bukannya ini dilarang kencing menghadap ke kiblat? Qala bala. Ya betul. Bala. Innama nuhiya an dzalika fil fadha. Tapi larangan itu jika kita buang hajatnya di tempat yang lapang, fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un. Tapi kalau antara kamu dengan kiblat itu ada benda sesuatu, maksudnya kalau Ibnu Umar di sini meletakkan unta di depannya, jadi le pipis niku enggak langsung ke arah kiblat, tapi di depannya ada benda, kata beliau, jika kamu dengan kiblat itu ada suatu benda, apapun benda itu, yasturuka, yang membatasimu dengan kiblat, fala ba'sa, ora bobo, enggak apa-apa.
jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini dari hadis-hadis ini bisa dipahami, ya, dipahami bagaimana kita memahami kalau di luar ruangan tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakanginya saat kita mau buang hajat, tapi kalau di dalam tidak masalah. Kalau jenengan settingannya sudah terlanjur tidak ke arah kiblat, tentu itu lebih baik lagi. Ya, tentu itu lebih baik lagi. Tapi kalau ada yang salah setting, jangan disalahkan atau dikelirukan, ya, karena sampai mengharamkan, kemudian sampai harus membongkar klosetnya, dibongkar kosor-kosor. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah hadis rawa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat lewat ala qabrain, atas dua kuburan. Satu waktu beliau jalan melewati dua kuburan. Faqala, beliau berkata, innahuma yu'adzabani, dua penghuni kubur ini diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir, padahal mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Amma hadza, adapun kuburan yang ini, fakana yastanzihu min baulihi, dia enggak pernah bersih ketika pipis sembarangan. Artinya setelah pipis, setelah air kencing, dia tidak bersihkan dengan benar. Allah azab. Hati-hati Bapak Ibu tentang masalah najis. Ya, tentang masalah najis, pakai air yang benar-benar tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Kita bagaimana menjaga pakaian kita jangan sampai kena najis. Salat pakai pakaian yang kena najis, salatnya enggak sah. Bukan hanya tidak sah, diazab di hari kiamat. Rasulullah diazab di alam kubur bahkan. Rasulullah sampai mengatakan, mereka ini yang di dalam kubur ini tidak diazab, atau mereka di kuburan ini diadab bukan karena perkara besar, tapi hanya gara-gara pipis sembarangan. Fakana la yastanzihu min bauli, enggak bersih ketika pipis. Wa amma hadza, sedang kuburan yang satu ini, fa innahu kana yamshi, dia ini orangnya dulu suka jalan bin namimah, senangnya adu domba. Jadi kemana-mana senangnya adu-adu. Ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak juga ya. Kalau ada dua orang saling menyayangi, jangan jenengan jadikan mereka saling membenci. Sudahlah, ya, kalau kita tahu aibnya tutup. Tsumma da'a bi'asibin ratbin, kemudian beliau meminta pelepah kurma yang basah. Fasyaqqahu bisnain, dibelah jadi dua. Faghorosa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan, kemudian ditancapkan di salah satu kuburan dan salah satunya di kuburan satunya. Qala, kemudian beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga mereka berdua ini yang diazab itu diringankan siksanya sebelum pelepah kurma ini kering. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau bukan beliau, kalau bukan perilaku beliau, maka tidak ada orang yang diazab di alam kubur. Nah gimana? Enggak usah pakai pelepah kurma, tanduri wit sisan. Selama pohon itu basah, maka enggak diazab. Ya, artinya apa? Ini hanya syafaat Rasulullah SAW meringankan sebentar orang yang disiksa di situ. Maka tidak ada hubungannya. Jangan enggak perlu, enggak bisa. Jangan cari nopo bongkok terus ditancap ke ben enteng disiksa Gusti, enggak bisa. Ini hanya kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga maaf ya, bunga-bunga ataupun apapun yang disebar di atas kuburan itu tidak sedikit pun meringankan apapun di bawah. Yang meringankan adalah doa panjenengan. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah